Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Zulfikri Saki dengan NIM B0112213944 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview ulang materi yang telah diberikan dalam video pembelajaran yaitu Potensi Kemaritiman Indonesia. Nah, potensi kemaritiman Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis SDM. Yang kedua, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor lingkungan. Yang pertama, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat pulih atau renewable resources. Sumber daya alam yang dengan sendirinya atau secara natural dan atau dengan bantuan manusia bisa pulih dengan cara dikembangkan dengan budidaya. Contohnya yaitu ikan pelagis besar, kecil, ikan demersal, krustasea atau udang-udangan, ikan hias dan ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan pulau-pulau kecil. Nah, ikan pelagis besar ini adalah kelompok ikan yang mempunyai sifat berenang bebas dengan melakukan migrasi secara vertikal maupun horizontal mendekati permukaan dengan ukuran relatif besar. Sedangkan ikan demersal adalah ikan dasar air adalah ikan yang hidup dan makan di dasar laut dan danau atau zona demersal. Nah, hutan mangrove sendiri salah satunya yang saya tahu itu ada di pesisir utara Kota Makassar. Namanya itu Hutan Mangrove Lantebung. Terletak di Jalan Lantebung, Bira, Kecamatan Tamalandria, Kota Makassar. Ini adalah contoh gambar dari ikan pelagis besar. Ini ada contoh gambar dari terumbu karang atau koral. Dan ini adalah gambar dari krustasea atau udang-udangan. Selanjutnya yaitu B. Sumber daya alam tak dapat pulih. Sumber daya alam yang suatu saat akan habis dikarenakan jumlahnya yang terbatas. Contohnya yaitu yang pertama ada bahan tambang dan mineral. Lalu bahan tambang dan mineral ini terbagi lagi jadi bahan bangunan, pasir basi dan pasir kuarsa, batu apung, siderit, mineral radioaktif atau zirkon, garam, titanium, lempung koalim, kromit atau kromium, dan emas. Dan ada minyak dan gas bumi. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari makhluk hidup yang mati jutaan tahun yang lalu. Sehingga itulah yang membuat sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui lagi. Jadi sumber daya alam ini tak bisa pulih karena sulit karena sumbernya yang sangat susah dijangkau. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ada kilang minyak ini di tengah-tengah laut. Selanjutnya itu energi kelautan. Energi laut, kelautan adalah energi yang terbarukan yang dimana masih terbilang baru dibanding sumber energi lainnya. Contohnya itu ada gelombang, terus ada OTC, OTEC. Nah, OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion merupakan metode untuk menghasilkan energi listrik menggunakan perbedaan temperatur yang berada di antara laut dalam dan perairan dekat permukaan untuk menjalankan mesin kalor. Sistem kerja OTEC ini
mirip seperti kerja siklus hidrologi di bumi, yaitu memompa air laut permukaan yang bertemperatur tinggi atau hangat dan mengevaporasikannya ke dalam turbin untuk menghasilkan listrik, lalu mengkondensasikannya kembali dengan air laut dingin yang diambil pada laut dalam dan kemudian siklusnya berulang. Terus di sini ada angin dan ada pasang surut. Nah, kalau penggunaan angin ini tentunya kita sudah tahu di daerah Sidrap sudah ada kincir angin ya. Terus jasa-jasa lingkungan. Contoh potensi jasa lingkungannya itu para wisata bahari, media transportasi dan komunikasi, serta keindahan alamnya sendiri. Nah, di dalam gambar ini merupakan salah satu tempat para wisata yang berada di Bali, yaitu Tanah Lot. Dan masih banyak tempat-tempat para wisata lainnya yang berada di Bali selain Tanah Lot. Nah, salah satu di Sulawesi Selatan yaitu ada di Bulukumba, yaitu Pantai Bira. Sedangkan untuk media transportasi, transportasi itu contohnya berada di daerah saya sendiri, yaitu di Wajo, lebih tepatnya di kecamatan lebih tepatnya itu di Siwah, Pelabuhan Bangsa Lae. Nah, di pelabuhan tersebut ada kapal yang bisa mengangkut orang dan barang, jasa pengangkutan yang bisa menuju ke Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya yaitu jenis kedua, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor lingkungan. Nah, di dalam sektor lingkungan ini terdapat banyak jenisnya lagi, yaitu perikanan tangkap, perikanan budaya, industri pengolahan budidaya perikanan, industri bioteknologi kelautan, para wisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, ekosistem pesisir laut, potensi pulau-pulau kecil, dan benda-benda berharga di bawah laut. Nah, ini adalah salah satu gambar atau foto villa yang berada di pesisir pantai di Bali. Nah, di Bali itu menurut saya merupakan salah satu tempat tempat di mana bisa menunjang ekonomi kemaritiman untuk negara Indonesia ke depannya. Nah, ini ada contoh gambar nelayan yang sedang melakukan proses menangkap ikan. Ya, dan selanjutnya, eh, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minta maaf juga Pak kalau ini PowerPoint-nya atau slide-slide-nya masih kurang karena saya masih belajar Pak. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.